Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat 6 sampai ayat 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu pada saat ini. Amin. Dari Hakim-Hakim 8, 6 dan 10 berbunyi seperti ini. Tapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun dan unak. Maka berjalanlah ia di sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawab seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dan dari seluruh para orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya berjudul diremehkan orang. Salah satu hal yang tidak menyenangkan adalah ketika kita sedang semangat-semangatnya mengerjakan atau melakukan sesuatu, lalu ada orang lain yang meremehkan kita. Hal seperti itulah yang dialami Gideon dan pasukan khususnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang lelah, pasukan khusus Gideon yang berjumlah 300 orang setia mendampingi pemimpin mereka untuk melakukan misi pengejaran orang Midian. Nyatanya mereka tidak mendapat respon yang menyenangkan. Malah jawaban orang-orang Sukot ketika Gideon meminta roti untuk pasukan khususnya, ayat 6 tertulis, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu sehingga kita harus memberikan roti kepada tentaramu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepintas itu memang penolakan pada permintaan Gideon. Namun hal ini sekaligus merupakan sikap meremehkan pasukan khusus Gideon. Menurut mereka, pasukan khusus Gideon bukan orang-orang yang harus mendapat perhatian, penghargaan, dan penghormatan. Tetapi tidak hanya orang-orang Sukot. Orang-orang Penuel bersikap sama dengan orang-orang Sukot. Juga berkata ayat 8, maka berjalanlah ia dari sana dan berkata demikian kepada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Akhirnya Gideon pun marah dan berkata kepada mereka, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Sebah dan Salma pun di Karkor, ada 120.000 orang tewas. Dan pada akhir cerita ini, Sebah dan Salma pun akhirnya juga tewas. Dengan cerita ini kita harus sadar, segiat dan sebaik apapun yang kita lakukan, tidak menjamin semua orang menghargai dan menghormati kita. Tetapi ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan giat dan semangat. Apabila ada orang yang meremehkan kita, itu adalah urusan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami keteguhan hati untuk bekerja dan melayani-Mu, sekalipun ada orang yang meremehkan kami. Karena kami tahu setiap orang yang melakukan kejahatan pasti ada pembalasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.